Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang pertama ini, hari puasa yang pertama ini, kita akan sampaikan tentang puasa. Yang pertama adalah tentang definisi puasa. Puasa itu secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Adapun menurut istilah syariat, puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang akan membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami terlebih dahulu tentang definisi ini. Ketika kita sudah memahami tentang definisi puasa, tentu saja kita akan bersungguh-sungguh. Kita pasti tidak akan main-main di dalam ibadah puasa kita. Sebab yang kita tahan itu bukan hanya haus dan lapar saja. Akan tetapi yang kita tahan itu adalah semua yang akan membatalkan pahala puasa kita. Sehingga di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Kullu amali bani adamalah, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan itu adalah untuk kita kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang langsung memberikan pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasyamu junnatun. Oleh karena itu, puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah sebagai tameng, penghalang. Ya. Wa iza kana yaumu shaumi ahadikum. Apabila salah seorang di antara kamu melakukan ibadah puasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yashab. Jangan kamu berkata-kata kotor. Dilarang kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata-kata kotor. Kenapa? Karena akan menghilangkan pahala puasa kita. Wala yashab. Jangan kamu berbuat yang sia-sia. Berbuat yang lagho, yang tidak bermanfaat sedikit pun. Kadang-kadang kita ini sebahagian ada katanya untuk menunggu waktu berbuka, lalu dia pergi jalan-jalan sore. Ya, pergi jalan-jalan sore, pergi ke sana kemari. Padahal di waktu sore ini kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Apalagi dalam kondisi situasi kita sekarang ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita sampai berbuat yang sia-sia. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada kita, seandainya ada orang yang mengajak kalian untuk bertengkar, untuk berkelahi, katakan kepadanya, innimru'un shaimun.
sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, la khulufu qamis shaim atyabu indallahi min rihil misik, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Begitu kata Nabi SAW. Farhatani yafrahuha, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan, kata Rasulullah. Yang pertama adalah iza aftara fariha, ketika ia berbuka. Itulah kegembiraan orang beriman yang dia rasakan. Yang pertama itu adalah saat dia berbuka. Kedua, wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmi, yaitu nanti ketika ia berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rabb-nya, ia bergembira dengan pahala puasanya itu. Kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita selalu menjaga puasa kita ini. Jangan sampai kita berkata-kata kotor, jangan kita sampai berbuat yang jahil sehingga dapat merusak pahala puasa kita. Bahkan di dalam hadis yang cukup masyhur, kita sudah sering mendengarkan dan kami yakin bahkan di antara kita sudah hafal hadisnya. Kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dasarnya karena iman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa didasari dengan ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan dasar keimanan, lalu kita bersungguh-sungguh mengharapkan pahala dari Allah, kita berpuasa didasari karena ilmu, karena ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah ampunkan dosa kita yang telah berlalu. Bahkan keuntungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa itu di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Sesungguhnya di sorga ada nanti sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu itu selain mereka yang berpuasa. Yuqalu, lalu dikatakan kepada mereka, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa dulu? Fayaqumun, lalu berdirilah orang yang berpuasa itu, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa masuk melalui pintu itu kecuali hanya orang-orang yang berpuasa tadi. Fa idza dakhalu ukhliqa falam yadkhul minhu ahadun, apabila mereka telah masuk ke dalam pintu itu, maka pintu itu pun tertutup kembali dan tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Begitulah istimewanya orang-orang yang berpuasa itu. Makanya oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sekali lagi tidak boleh melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang lagho, berkata-kata kotor, berkata-kata dusta. Sebab kalau kita melakukan hal yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala
tidak butuh dengan puasa orang yang seperti itu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta, ya, maka Allah tidak butuh dengan puasa orang yang hanya bisa menahan haus dan lapar saja. Ya. Allah tidak akan menerima puasa orang yang hanya menahan haus dan lapar saja. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah puasa kita ini. Mumpung ini baru hari pertama, maka hendaklah kita melaksanakan ibadah puasa kita ini dengan sungguh-sungguh, sehingga Allah memberikan pahalanya kepada kita nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.